kelompok 2. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan podcast kami yang berjudul Tujuan Pendidikan Nasional. Perkenalkan, nama saya Salsa Fadila. Di sini saya berperan sebagai Dita, yaitu host 1. Saya Nur Intan Mutiara berperan sebagai host 2, yaitu Ayu. Saya Andika Basmala berperan sebagai narasumber, yaitu Ibu Citra. Selamat menonton teman-teman. Halo sobat pendengar, kembali lagi di podcast favorit kita hari ini. Nah, kita langsung terjun ke lapangan untuk membahas topik yang menjadi perdebatan dari warung kopi hingga ke ruang guru, yakni tujuan pendidikan nasional. Apakah sudah tercapai topik yang selalu relevan dan penting, apalagi dengan perubahan dan tantangan yang terus datang? Betul Dita, pendidikan adalah pondasi bangsa. Kalau pondasi rapuh, bangunan masa depan juga dapat berisiko. Jadi harapan besar ditaruh pada sistem pendidikan agar generasi menciptakan yang cerdas, punya karakter kuat dan siap menghadapi masa depan. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih mengganjal. Nah, berbicara soal tujuan pendidikan nasional, kita nggak hanya fokus ke tujuan yang tercantum di undang-undang. Maka dari itu, kita juga mau dengar pengalaman langsung dari sosok yang ahli dan praktisi langsung, Ayu. Dan hari ini tamu kita spesial banget, seorang pakar kebijakan pendidikan dan pengelola sekolah yang sudah bertahun-tahun bekerja dari kota besar sampai pelosok 3T. Bu Citra Dewi, selamat datang di podcast kami. Wah, terima kasih banyak Dita dan Ayu sudah mengundang saya ke sini. Saya merasa senang bisa hadir di sini. Saya senang akan bisa berbagi cerita dan pengalaman saya di sini karena pendidikan itu adalah jalan jauh yang harus kita raih bersama. Baik, sebelum lanjut ke podcast, apakah Ibu Citra bisa menceritakan siapa sih Ibu Citra Dewi ini? Baik, jadi saya adalah Dr. Citra Dewi, dosen dari Universitas Gadjah Mada yang kebetulan menyempatkan diri ke Makassar untuk menemui keluarga saya di sini. Jadi saya punya keluarga di sini. Tapi selain untuk menyempatkan menengok keluarga saya juga hadir di sini untuk menjadi narasumber podcast saudari-saudari sekalian. Terima kasih banyak ya Bu Citra telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast kami. Sama-sama, tidak masalah. Kalian ini dari Universitas Negeri Makassar ya kalau tidak salah? Betul Bu Citra, kami berdua adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar yang kebetulan ada tugas untuk membuat podcast dengan narasumber yang percaya seperti Bu Citra Dewi. Wah, terima kasih kalau begitu telah memilih dan mempercayai saya sebagai narasumber di podcast kalian. Tidak Bu Citra, kami yang berterima kasih. Oh iya. Nah, boleh ceritakan sedikit Bu, kenapa Ibu begitu tertarik dengan tujuan pendidikan nasional ini? Jadi saya melihat pendidikan itu sebagai alat yang paling efektif untuk merubah nasib bangsa dan individu. Jadi ketika saya turun langsung di lapangan, saya masih menemui anak-anak yang semangat belajar tetapi terbentur oleh keterbatasan fasilitas atau guru. Jadi itu membuat saya merasa terpanggil untuk membantu mencari solusi nyata yang aplikatif. Wah, sangat inspiratif sekali ya. Sebelum masuk lebih dalam di kampus dan ruang obrolan, sering ada candaan nih Bu. Kalau tujuan pendidikan nasional itu superhero, siapa villain yang di lapangan? Menurut Ibu siapa? Pertanyaan yang sangat kreatif sekali ya. Superhero itu kan pahlawan atau yang tokoh yang baik ya sebenarnya di sini. Kalau superhero di sini itu pastinya adalah tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan yang mulia. Contohnya apa? Seperti mencerdaskan bangsa, membentuk karakter, meningkatkan kualitas hidup, ya seperti itulah. Kalau villain itu kan penjahat atau hal yang membatasi superhero itu kan. Jadi villainnya di sini banyak, mulai dari ketimpangan fasilitas, kualitas guru yang timpang, hingga birokrasi yang kadang terlambat merespon kondisi nyata. Bahkan ada nih villain yang berupa ketidaksiapan menghadapi era digital atau pandemi yang bikin anak-anak itu gaptek, siswa gaptek alias tidak bisa menggunakan teknologi, bahkan sampai kehilangan waktu belajarnya. Menarik untuk dibahas nih. Maka dari itu kita lewat episode ini akan kupas
membahas tuntas apa sih tujuan utama pendidikan yang jadi superhero itu. Dan masalah apa saja pilihan gagal mengalahkan superhero tadi di lapangan. Dan pastinya bagaimana peran mahasiswa dan civitas akademika sebagai agen perubahan. Benar banget. Jadi harapannya teman-teman yang mendengar podcast ini bisa dapat wawasan yang jelas dan inspirasi yang aktif. Langsung saja kita masuk di topik kita kali ini, yaitu tujuan pendidikan nasional. Nah, sebelum masuk tujuan nih, tentunya kita harus tahu nih apa sih pendidikan itu. Bu Citra, pendidikan itu apa sih? Oh, pendidikan itu apa? Jadi, pendidikan adalah usaha dasar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, dan keterampilan lain yang dibutuhkan oleh dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Berbagai masalah pendidikan di Indonesia itu banyak sekali, mulai dari segi rendahnya layanan pendidikan di Indonesia, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, dan rendahnya minat literasi baca anak-anak Indonesia. Dan itu fakta sekali ya, kalau literasi anak-anak Indonesia ini masih sangat kurang. Terus menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia secara seutuhnya itu. Jadi pendidikan itu merupakan sesuatu yang sangat penting ya, karena pendidikan itu memang sangat penting untuk membuat setiap individu agar menjadi lebih baik. Jadi pendidikan itu memang fungsinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya pendidikan yang baik, maka individu tersebut dapat memberikan kontribusi untuk kehidupannya sendiri, untuk kehidupannya pribadi, memberikan kontribusi terhadap keluarganya, bahkan yang paling penting untuk kontribusi terhadap masyarakat agar menjadi lebih baik. Pendidikan penting bagi anak-anak, orang dewasa, dan masyarakat. Pendidikan memberi orang pengetahuan tentang diri sekitar mereka dan mengubahnya menjadi lebih baik. Ini mengembangkan pandangan orang tentang kehidupan, membantu opini, dan melihat hal-hal dalam hidup. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya diterapkan sedari dini. Sayangnya, di negara Indonesia pendidikan itu belum terlalu baik. Tidak hanya dari segi rendahnya manusia yang berpartisipasi, tetapi juga rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Dimulai dari adanya guru yang mendapat fasilitas yang kurang baik, dan banyak siswa atau mahasiswa yang menganggap bahwa pendidikan yang telah diajarkan di sekolah merasa tidak terpakai dalam dunia industri, serta tidak layaknya bangunan sekolah sampai sulitnya mengakses gedung sekolah tersebut. Dan hal ini juga merupakan alasan mengapa pendidikan di Indonesia dikatakan buruk. Wah, pendidikan ternyata seperti itu ya. Baik Bu, lanjut nih, menurut undang-undang dan menurut pengalaman Ibu, apa sih tujuan utama dari pendidikan nasional itu? Tujuan pendidikan nasional ya. Kalau misalnya menurut undang-undang ini, menurut undang-undang pasal 3 Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Jadi di sini ada 3 kunci utama jika merujuk pada undang-undang dan pakar pendidikan. Yang pertama itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya kita di sini sudah seringkali mendengar kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Jadi pendidikan itu diharapkan mampu untuk melahirkan generasi emas yang tentunya cerdas, yang mampu membangun karakter, membangun peradaban, kreatif, serta inovatif seperti itu. Yang kedua itu membangun karakter dan kepribadian. Jadi selain generasi emas yang cerdas, pendidikan itu juga harus melahirkan peserta didik yang etikanya baik tentunya. Selain aspek kognitif, pendidikan Indonesia itu menekankan pentingnya
membentuk karakter, etika, dan moral peserta didik. Lalu yang ketiga itu untuk meningkatkan profesionalisme individu dan lembaga pendidikan. Ini sama artinya termasuk membudayakan ilmu pengetahuan dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Apakah ada contoh lapangannya, Bu? Contoh lapangan ya, mungkin implementasi kurikulum merdeka yang mencoba memberi ruang inovasi kepada siswa dan guru. Sedangkan penilaian internasional seperti PISA itu dijadikan patokan capaian kompetensi siswa. Namun dalam praktiknya, gap mutu dan karakter peserta didik itu masih menjadi tantangan besar. Jika tujuan pendidikan nasional yang maksud saya diibaratkan superhero, villain di lapangan itu masih banyak dan nyata. Seperti itu, mulai dari fasilitas yang belum merata, guru yang kekurangan pelatihan, hingga tantangan besar karakter di daerah digital. Bu, kalau tujuan pendidikan nasional tadi kan jadi superhero-nya, Bu. Kalau menurut Ibu, siapa villain-nya di lapangan? Bisa diulang lagi, Bu, siapa penjahatnya di sini? Kalau penjahat itu mah banyak ya yang menjadi tantangan dalam pendidikan kita ini, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, mulai dari fasilitas sekolah yang minim, guru-guru yang harus mengajar banyak pelajaran sekaligus, sampai tekanan administrasi yang kadang bukan menjadi fokus utama pendidikan. Masalah umumnya di sini yaitu ketimpangan mutu, akses, kualitas guru, dan kurikulum. Oh, menurut Ibu, masalah yang paling umum di dunia pendidikan itu bagaimana, Bu? Apakah Ibu bisa menjabarkannya? Oh, masalah paling umum di dunia pendidikan ya, untuk bisa. Jadi masalah umum di dunia pendidikan itu yang pertama itu ketimpangan infrastruktur dan fasilitas di daerah 3T. Sekolah di daerah 3T itu apa? 3T itu apa? Tertunggal, terdepan, dan terluar. Seringkali itu kekurangan ruangan kelas. Ruangan kelasnya itu sangat kurang. Apalagi ada yang tidak punya laboratorium, listriknya mati, bahkan akses internetnya itu tidak ada. Banyak sekolah hanya punya 1 atau 2 ruangan kelas untuk 10-an anak dalam satu jenjang. Jadi istilahnya di sini gabung semua dalam satu ruangan kok. Jadi kondisi ini itu bikin siswa sulit untuk belajar optimal dan guru-guru juga itu sulit mengajar dengan metode yang interaktif. Ya, yang kedua itu masalah kualitas dan pemerataan guru. Jadi kualitas guru di kota dan di desa itu sangat berbeda menurut saya. Di kota itu rata-rata guru sudah bersertifikasi dan punya pelatihan rutin. Di desa juga ya pastinya sudah ada yang bersertifikasi. Tetapi ya di kota sudah pasti kebanyakan bersertifikasi dan fasilitas di kota itu lengkap. Sedangkan di desa ya pasti lumayan banyak yang belum memenuhi standar seperti di kota ya. Jumlah guru di daerah 3T itu juga sangat terbatas, sehingga satu guru juga bisa merangkap semua mata pelajaran. Dan program afirmasi dan guru garis depan sudah dimulai, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan. Terus ada masalah juga kurikulum yang berubah. Program kurikulum 13, lalu kurikulum merdeka, dan sebelumnya itu KTSP 2006, semuanya itu sebenarnya bertujuan baik, tetapi perubahan yang terlalu cepat itu dan minim sosialisasinya bikin banyak guru itu dan sekolah keteteran, jadi belum siap untuk menghadapi pergantian kurikulum. Guru itu kayak dipaksa beradaptasi tanpa pelatihan yang cukup. Perangkat ajar juga sering kurang, belum siap, sehingga di lapangan terjadi kebingungan sendiri. Kebijakan seringkali bersifat politis daripada berbasis kajian ilmiah jangka panjang. Lalu selanjutnya ada juga masalah ketidaksiapan digitalisasi dan learning loss pasca pandemi. Jadi pandemi COVID-19 itu sedang menjadi ajang ujian kesiapan digital. Banyak siswa dan guru di desa benar-benar merasa kesulitan dari tidak punya perangkat, susah sinyalnya di desa itu kadang jelek ya, sampai keterampilan TIK-nya itu benar-benar rendah. Jadi kayak susah untuk beradaptasi dengan handphone, laptop, dan lain sebagainya. Alias kita di sini bisa disebut gaptek. Namun bantuan dari platform digital dan kuota internet itu sudah ada, tapi implementasinya itu jauh dari merata
pencegahan learning loss juga belum maksimal, terutama karena keterbatasan akses teknologi. Lalu ada juga faktor lemahnya peran orang tua dan masyarakat. Jadi, di banyak keluarga prasejahtera, anak-anak itu dibiarkan belajar sendiri tanpa dukungan orang tua. Bahkan harus bekerja membantu ekonomi keluarga, sehingga waktu belajar pun terkorbankan seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya Bu ya. Menurut penjelasan Ibu, apakah bisa diberi contoh nyatanya Bu kepada kami? Jadi contoh studi kasus nyatanya itu seperti sekolah-sekolah di NTT atau Papua yang minim listrik, guru harus mengajar berbagai mata pelajaran sekaligus dan siswa terpaksa belajar mandiri karena orang tua mereka bekerja di lahan. Sebaliknya di kota besar fasilitas itu lengkap, namun tantangan lain muncul berupa literasi digital dan penggunaan teknologi yang kontraproduktif. Ternyata masih banyak ya sekolah-sekolah yang mengalami hal seperti itu. Apakah solusi untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, Bu? Jadi, solusi untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu yakin kalau sistem pendidikan di Indonesia akan lebih baik, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas guru, memperkuat kurikulum, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Kedua, fokus mengembangkan diri, yaitu dengan cara mempelajari kemampuan baru yang diminati, keahlian public speaking atau kemampuan apapun yang penting dalam hidup dan tidak didapatkan di sekolah, atau juga bisa dengan cara mengikuti webinar atau seminar dalam hal-hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu menjadi agen perubahan, yaitu dengan mengajak orang lain untuk melakukan pengembangan diri, mengajak mereka untuk mempunyai keahlian baru yang bermanfaat bagi diri mereka. Wow, itu beberapa solusi yang sangat efektif dan aplikatif ya Bu Citra. Didengerin tuh teman-teman. Betul, kita lanjut nih, solusi dan peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Sekarang masuk ke bagian solusi dan peran mahasiswa serta civitas akademika sebagai agen perubahan. Mahasiswa punya potensi luar biasa untuk membawa perubahan nyata di pendidikan Indonesia. Kita lihat sekarang banyak mahasiswa turun ke lapangan nih, Bu Citra. Kalau bisa kasih tips apa 3 aksi kecil yang bisa dilakukan mahasiswa supaya benar-benar jadi agen perubahan? Iya, betul sekali. Pertama, ikut aksi kampus atau komunitas seperti kampus mengajar, relawan sekolah pinggiran, atau mengajar di komunitas anak jalanan. Kedua, itu bikin penelitian kecil, misalnya survei masalah literasi digital di desa, lalu advokasi lewat media sosial. Yang ketiga, micro intervention, workshop sederhana untuk guru dan siswa, entah pelatihan digital atau kelas keterampilan. Jadi jangan anggap remeh impact kecil kalau konsisten bisa mengubah sistem. Jadi mahasiswa nggak cuma aktif kuliah ya Bu, tetapi juga bisa aksi nyata. Betul, suara mahasiswa itu powerful, bisa diajak komunitas, NGO, bahkan pemerintah daerah untuk kolaborasi perbaikan pendidikan. Sebagai penutup diskusi Bu, menurut Ibu apakah sekarang anak-anak lebih cerdas berkat internet atau malas mikir karena Google? Banyak siswa lebih cepat mengakses informasi, tapi kemampuannya itu berpikir kritis, literasi, dan etika digital butuh perhatian khusus. Bandingkan hasil PISA yang masih di bawah rata-rata global dengan target kurikulum merdeka yang katanya fleksibel dan inovatif. Tantangannya itu jangan cuma cakap teknologi, tetapi harus kuat karakter dan nalar. Wah, oke. Wah, jadi bisa disimpulkan checklist wajib kita dalam podcast hari ini itu mengenai penjelasan tujuan pendidikan nasional dan dampaknya pada implementasi kurikulum. Yang kedua, masalah utama pendidikan Indonesia khususnya akses, mutu, kualitas, dan distribusi guru, serta relevansi kurikulum kekinian. Nah, yang terakhir, contoh nyata solusi di lapangan dan peran aktif civitas akademika, khususnya mahasiswa sebagai agen perubahan nyata. Wah, Ibu Citra sangat keren ya, bisa menjelaskan ke kita semua sampai paham ya. Terima kasih banyak Ibu Citra telah hadir dan telah berbagi ilmu kepada kita semua. Ilmu Ibu Citra sangat berarti untuk mendengar podcast kita. Terima kasih kepada
dan Ayu. Saya senang bisa berada di sini. Semoga kita bisa membantu lebih jauh lagi tentang tujuan pendidikan nasional kita. Baik, itu tadi obrolan kita tujuan pendidikan, masalah dan aksi nyata di dunia pendidikan Indonesia. Bagi pendengar yang mau follow up atau tertarik ikut aksi pengabdian bersama mahasiswa, bisa kontak langsung melalui link di deskripsi episode. Mari bergerak bersama karena perubahan pendidikan butuh kolaborasi. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat menginspirasi perubahan positif di dunia pendidikan tanah air. Terima kasih Bu Citra dan pemirsa penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, jadi kita kembali lagi nih. Bonus tambahan online untuk podcast kami. Karena durasi podcast kami yang kemarin agak kurang ya durasinya. Jadi kita minta tambahan untuk melanjutkan podcast kami yang kemarin. Dan syukur Bu Citra berkenan untuk sesi online untuk hari ini. Terima kasih Bu Citra. Halo sahabat pendengar kece, kita main-main lagi nih di sesi bonus yang santai tapi serius. Jadi, tadi kan kita udah ngobrol soal tujuan pendidikan nasional dan tantangannya. Jadi sekarang kita mau bahas topik yang nyambung tapi agak beda, yaitu soal inovasi di pendidikan kita. Jadi siap-siap ya buat ngobrol santai bareng aku, Ayu dan Bu Citra, supaya makin nambah insight dan ide buat kita semua. Iya, bener banget Dita. Aku tuh sering mikir, inovasi ini penting banget supaya pendidikan gak jalan di tempat. Sekarang tuh dunia makin cepat berubah, teknologi makin maju, tapi kadang kita masih stuck sama cara belajar lama yang bikin siswa bosan. Gimana sih menurut Bu Citra pendapat, peluang dan tantangannya? Oh, baik. Jadi saya nih setuju banget sama kalian. Jadi inovasi di pendidikan itu kayak ibarat angin segar yang bikin suasana belajar jadi lebih hidup, jadi lebih menarik. Misalnya, sekarang tuh mulai banyak sekolah yang pakai virtual learning, pembelajaran pakai game, supaya anak itu lebih enjoy atau metode belajar kayak berbasis proyek yang nyambung sama kehidupan nyata. Wah, seru tuh. Aku juga kadang kepikiran inovasi keren-keren gitu pasti butuh fasilitas dan dukungan ya. Nggak semua sekolah kan punya fasilitas gitu, apalagi yang di daerah pelosok gitu. Betul, Dit. Jadi itu memang kendala utama. Jadi di daerah 3T, kita itu masih sering ketemu sekolah yang belum punya listrik yang stabil, apalagi akses internet. Jadi inovasi juga harus kreatif dan sesuai kondisi. Kadang itu bukan harus teknologi yang canggih, tapi solusi sederhana juga efektif. Misalnya kelompok belajar atau pembelajaran lewat radio edukasi. Kalau menurut aku, inovasi itu nggak cuma soal teknologi ya. Kadang pengaruhnya juga dari cara guru mikir dan ngajar. Kalau gurunya sendiri masih suka cara lama dan belum siap buat perubahan, inovasi susah banget jalan. Tepat sekali, Ayu. Jadi mindset guru dan staf sekolah itu sangat menentukan keberhasilan inovasi. Jadi kalau tidak siap atau takut salah, mereka cenderung menolak hal-hal baru. Jadi harus ada pelatihan yang rutin dan pendampingan supaya mereka makin percaya diri dan nyaman dengan metode yang baru. Nah, aku suka nih kalau ngomong soal pelatihan buat guru. Kadang aku bayangin gimana ya rasanya guru harus beradaptasi, tambahan tugas dan pikiran, tapi fasilitas nggak memadai. Pero inovasi tentu saja nggak boleh bikin tambah stres dong. Betul banget. Jadi inovasi itu harusnya justru meringankan kerja guru,
kan malah nambah beban. Makanya penting inovasi itu simple, efektif, dan relevan dengan kondisi mereka. Jadi kalau terlalu rumit atau tidak sesuai dengan kebutuhan, bukannya membantu malah bikin tambah pusing seperti itu. Mungkin juga perlu dukungan dari orang tua dan masyarakat ya Bu Citra. Kadang kan guru dan sekolah sendiri nggak cukup kalau dukungan luar minim. Iya, Ayu. Jadi pendidikan itu ekosistem yang harus berjalan bersama-sama. Kalau orang tua dan masyarakat aktif, misalnya ikut dalam kegiatan sekolah dan dukung inovasi, itu tuh bikin suasana belajar jadi lebih positif dan berkelanjutan. Ngomong-ngomong Bu, aku penasaran nih, inovasi apa sih yang menurut Ibu paling punya potensi buat majuin pendidikan dan bisa diterapkan dengan luas? Oh, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, salah satu yang paling menjanjikan adalah pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa untuk menyelesaikan masalah nyata di masalah nyata di lingkungan sekitarnya. Ini bikin anak tidak cuma paham teori ya, jadi tapi juga belajar kreatif, kritis, dan punya tanggung jawab sosial. Selain itu, blended learning yang menggabungkan pembelajaran online dan offline itu juga fleksibel dan makin banyak diminati. Nah, oke. Saya suka banget sama pembelajaran berbasis proyek itu. Jadi anak-anak bisa ngerjain hal yang nyambung langsung sama dunia mereka, bukan sekedar ngapal juga ya Bu. Kayak gitu bisa dinikmati dan nggak malah bikin guru tambah terbebani. Jadi kunci utamanya itu adalah pelatihan dan pendampingan yang terus-menerus. Jadi guru itu harus diberikan waktu dan ruang ruang untuk belajar dan coba metode baru tanpa tekanan. Jadi dukungan dari pemerintah dan komunitas juga harus ada supaya guru itu nggak merasa sendirian. Kalau kita bukan guru tapi pengen ikut berkontribusi, dari mana kita mesti mulainya Bu? Jadi kamu itu yang bukan guru bisa mulai dari hal-hal kecil tapi bermakna. Misalnya, ikut jadi relawan di program edukasi atau komunitas belajar, membantu gurunya dan atau membantu siswa sekitar dengan sharing ilmu digital atau membantu promosikan kegiatan inovasi di sekolah atau dan peran masyarakat atau civitas akademika itu besar loh. Jadi untuk mendorong perubahan yang positif. Wah, keren ya kalau semua pihak bisa bareng. Jadi sebenarnya teknologi, tapi juga soal kerjasama dan saling support. Betul banget. Jadi perubahan besar itu dimulai dari kolaborasi kecil yang konsisten. Inovasi tanpa dukungan semua pihak cenderung stagnan. Bu, aku nih penasaran. Gimana kira-kira masa depan inovasi pendidikan kita? Apa masih banyak harapan? Besar banget harapannya. Jadi selama kita semua ya kayak pemerintah, guru, orang tua, mahasiswa, dan masyarakat itu bisa kompak dan terbuka pada perubahan, pendidikan Indonesia itu bisa melaju pesat dengan inovasi yang pas dan kolaborasi yang kuat. Jadi masa depan pendidikan itu kita sangat cerah jika kita mau bersatu. Nah,
Kalau kayak gini semangat banget aku dengarnya. Itu makasih banyak ya Bu Citra untuk semua insight dan sharing yang luar biasa ini. Ya, terima kasih Bu Citra. Semoga obrolan santai ini memotivasi semua yang dengar buat terus peduli dan aktif di bidang pendidikan. Baik, saya juga berterima kasih berterima kasih kepada kalian, maksudnya ya sudah diajak ngobrol dan diundang di podcast kalian ini. Sudah diajak ngobrol santai. Semoga teman-teman pendengar juga makin semangat untuk membawa perubahan positif bagi pendidikan bangsa dan tujuan pendidikan nasional kita ini. Baik, sampai ketemu lagi buat semuanya, semangat belajar dan berbagi. Agar menjadi bagian dari solusi pendidikan Indonesia. Salam pendidikan. Oh, HP ku di bis tapi asa latihan nih 1, 2, 3. Tahun begitu tuh kayak ya begitu kan. Selamat menonton teman-teman. Selamat ya. Barakatuh. Kira. Ternyata masih banyak Ternyata masih banyak Sarana dan prasarana. Sumpah enggak bisa kok. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Itu tadi obrolan kita tujuan saya duluan kok. Ya. Yang berkuliah di Universitas Negeri Makassar. Oke guys, jadi ini adalah detik-detik kita terakhir menyelesaikan podcast kita. Yeay. susah. Ya, tapi untung kita sudah selesai, usahakan lancar Ji edit ya. Semoga bagus Ji.